Saya lanjutkan, Yang Mulia. Silakan. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Kami berdoa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang mulia diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Memeriksa dengan hati yang jernih dan berjalan dalam koridor konstitusi, hukum, dan moral yang menuntun kita semua. Izinkan kami yang mulia tidak mengikuti sistematika yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Kami ingin memulai dengan membaca sebagian dari petitum yang akan kami sampaikan, lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal ini. Ini memang tidak lazim, namun kami percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia perlu memahami urgensi dari sengketa Pilpres 2024 ini dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terlebih-lebih dalam perjalanan reformasi yang kita mulai sejak tahun 1999. Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru, di mana demokrasi hanya hiasan bibir, di mana pemilihan umum hanyalah pro forma, di mana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma, dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer, di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia, masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan. Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya, bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi, tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy atau demokrasi cacat, dan negara kita menjadi negara yang rapuh atau fragile state, dan negara yang menjalankan kebijakan represif atau illiberal policies. Kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun 1999. Kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kami ingin membacakan sebagian dari petitum yang kami sampaikan dalam permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang mulia. Petitum tersebut adalah yang ketiga, mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan, Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, dan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Majelis Hakim yang kami muliakan, petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk melihat urgensi perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 kali ini. Pilpres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden biasa. Tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang, bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh pelbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan. Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan, akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Namun perlu kami tekankan bahwa pembuktian itu menurut MKRI, bahwa pembuktian itu menuntut Mahkamah Konstitusi untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit, terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh,
mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Dalam perkara PHPU, Presiden dan Wakil Presiden selama ini, MKRI hanya menyentuh persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Mahkamah Konstitusi tidak melihat keseluruhan integritas pemilihan umum, di mana proses pada tahap pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Desain konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan PHPU, termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, adalah desain yang luas dan menyeluruh, dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan. Makna pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengamanatkan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan PHPU itu dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan. Saya tidak akan membacakan isi pasal 24C ayat 1, saya akan lanjut saja, tapi itu yang ditulis pada pasal 24C ayat 1. Ada frasa di dalam pasal itu yang berbunyi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Frasa ini adalah frasa yang luas dan menyeluruh, di mana maksud dari pembuat pasal ini jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang, malah berkewajiban untuk memeriksa perkara PHPU, Presiden dan Wakil Presiden secara lengkap melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik. Inilah desain konstitusional yang bisa kita simpulkan hanya dengan membaca bunyi pasal itu. Kita tidak membutuhkan tafsir lain karena tafsirnya sangat jelas, malah tidak memerlukan penafsiran sama sekali. Kami memohon Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari praktek penyelesaian sengketa PHPU, Presiden dan Wakil Presiden yang sempit, yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara para calon Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa meredusir kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden menjadi hanya sebatas perolehan dan perbedaan perolehan suara yang mereka dapatkan pada saat pencoblosan. Kalau Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa persoalan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebatas perolehan dan perbedaan suara semata, maka Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan telah melanggar pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tidak saja memilih berada dalam zona nyaman karena tidak menggunakan kewenangannya, tapi sekaligus Mahkamah Konstitusi ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memiliki beban sebagai the guardian of the constitutions untuk menjaga terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas, dalam artian langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada saat Mahkamah Konstitusi menemukan bukti bahwa Pilpres 2024 itu tidak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum dalam tanda kutip, maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi yang mulia adalah membatalkan hasil pemilihan umum, yang dalam hal ini berarti mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan atau melanggar peraturan perundangan, serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Inilah putusan konstitusional, putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Majelis Hakim yang kami muliakan, Mahkamah Konstitusi lahir sebagai anak kandung reformasi yang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi. Karena itu dia disebut sebagai the guardian of the constitution. Dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada zaman pemerintahan Orde Baru. Mahkamah Konstitusi karenanya memiliki tempat dan peran sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum reformasi tidak ada Mahkamah Konstitusi. Yang ada adalah Mahkamah Agung. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Mahkamah Agung pada waktu itu telah dibajak oleh pemerintah. Seorang ilmuwan yang bernama Sebastian Pompe yang mempelajari mengenai Mahkamah Agung untuk disertasi doktoralnya menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah dirobohkan
Disertasinya berjudul The Collapse of the Supreme Court. Mahkamah Agung roboh karena dirobohkan oleh kekuasaan dan dirobohkan juga oleh kondisi internal yang inkompeten dan korup. Pada awal reformasi, reputasi Mahkamah Agung sudah jatuh ke titik nadir. Mahkamah Konstitusi didirikan antara lain untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi. Karena itu Mahkamah Konstitusi disebut sebagai the guardian of the Constitution. Masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam 10 tahun pertama Mahkamah Konstitusi mendapatkan trust dari masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi akan mampu mengawal perjalanan bangsa, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan keadilan. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi secara bertahap mengalami kemunduran. Bukan saja karena putusan-putusan yang mencederai rasa keadilan, tetapi juga karena korupsi yang melibatkan hakim konstitusi termasuk ketuanya Akil Mukhtar. Puncak dari robohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi terjadi ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dilahirkan, di mana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita. Di mana seorang paman yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika, memberikan karpet merah kepada keponakannya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi mahkamah yang memalukan, a same institution, seperti yang ditudingkan kepada Mahkamah Konstitusi di Belarus. Majelis Hakim yang kami muliakan, membaca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MKMK nomor 02 tahun 2023 yang menyatakan bahwa semua hakim konstitusi terbukti melanggar etika, jelas sangat membuat semua kita sedih dan marah. Secara etika seharusnya mereka semua harus mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Tetapi mereka tidak mundur dari posisi mereka karena pelbagai alasan. Dalam kaitan ini, patut ditambahkan pula bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman yang diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melalui gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita semua hanya bisa mengelus dada sambil berbisik dalam hati, how low can you go? Bisa dipahami kalau Mahkamah Konstitusi terjebak dalam situasi yang sulit karena menjadi bagian dari kekuasaan politik, menjadi alat politik. Mahkamah Konstitusi berada dalam situasi yang sangat sulit karena hancurnya reputasi dan kepercayaan publik, karena demoralisasi yang melanda hati nurani mereka. Keadaan ini membuat mereka malu dan terhina sebagai bengawan hukum yang seharusnya dilihat sebagai the guardian of the Constitution. Mereka terjebak dalam satu situasi di mana Mahkamah Konstitusi mengalami intervensi politik, mengalami politicization of judiciary, bukan judicialization of politics, seperti yang dikatakan oleh Ramhirsi. Tugas Mahkamah Konstitusi sekarang adalah berebut kembali wibawa dan harga dirinya setelah dihancurkan oleh kekuasaan dan oleh demoralisasi dalam tubuh para hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi mesti bangkit, mesti melawan, mesti kembali memanggul konstitusi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Sekaranglah waktu untuk Mahkamah Konstitusi merebut kembali wibawa dan harga dirinya yang sama, yang sirna. Sekaranglah waktu Mahkamah Konstitusi menunjukkan kepada rakyat bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil merebut kembali peran dan reputasinya sebagai Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya, a truly constitutional court. Bukan mahkamah keluarga, bukan mahkamah kalkulator, bukan perpanjangan tangan kekuasaan, dan bukan a same institution. Majelis Hakim yang kami muliakan,
Rakyat negeri ini adalah rakyat yang mendambakan negara hukum dan demokrasi. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut batang tubuhnya menjadi dokumen bersejarah bahwa bangsa ini didirikan dengan tujuan memiliki supremasi hukum dengan semangat equality dan non-discriminatory. Kami percaya bahwa rakyat mendambakan Mahkamah Konstitusi yang menjaga konstitusi dan berani membuat putusan yang responsif terhadap suara-suara rakyat yang digelorakan maupun yang diucapkan di dalam bisikan. Dalam kaitannya dengan petitum yang tadi kami ucapkan lebih awal, maka Mahkamah Konstitusi harus berani membuat putusan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan nomor urut 2. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.